Oke, kali ini kita akan membahas mengenai trafo. Jadi untuk trafo ini, untuk pemilihan trafo jangan sampai asal-asalan. Kenapa kok tidak boleh asal-asalan? Karena untuk tembaga yang melilit di dalam trafo ini, kalau bisa itu mencari yang 100% full tembaga murni, bukan yang campuran. Kenapa kok seperti itu? Apakah ada trafo yang menggunakan tembaganya ini tidak tembaga murni? Ya tentu ada. Dan video ini hanya untuk edukasi, bukan untuk menjelekkan suatu produk, tapi hanya untuk sekedar edukasi dan referensi supaya teman-teman yang mau merakit sebuah power amplifier tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tahu sendiri untuk harga dari trafo itu cukup mahal. Kalau bisa untuk pemilihan trafonya menggunakan tembaga yang murni. Jadi saya akan memberikan tutorial untuk pemilihannya seperti apa. Jadi tanpa kita membongkar tembaganya, kita bisa tahu kalau tembaga ini murni ataukah tembaganya campuran. Karena ada untuk tembaga itu biasanya tercampur seperti besi. Jadi seperti besi maupun kawat. Semisal untuk tembaganya kita potong, nanti akan ada sedikit warna putih di dalam tembaga tersebut. Nah, itu bisa dikatakan tembaganya tidak 100% murni tembaga asli. Jadi tembaganya masih ada campurannya. Ini saya kasih contoh. Ini ada sebuah trafo. Ini trafo ini cukup lama. Dan trafo ini sudah saya akui untuk tembaganya 100% tembaga murni. Mari kita lihat seperti apa tembaganya. Jadi video ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi banyak orang yang beda-beda pemahaman. Jadi bermacam-macam untuk mengetahui tembaga ini murni ataukah tembaga campuran. Dilihat dari fisik tembaganya, ini adalah berwarna sedikit merah-merah gelap. Jadi seperti ini untuk warnanya. Ini bisa kita pastikan untuk tembaganya 100% tembaga murni. Akan tetapi jika tembaganya ini berwarna sedikit kekuningan, itu bisa dicurigai. Kenapa kok seperti itu? Jadi dulu saya pernah menggunakan trafo, menggunakan tembaganya ini yang warnanya kuning, jadi kuning-kuning cerah. Itu selang beberapa waktu trafo tersebut terbakar dan saya bongkar. Setelah itu saya kerik. Jadi ini lapisan emailnya ini saya kerik menggunakan cutter dan saya potong. Ternyata terdapat warna putih di dalam tembaga tersebut, dan bisa kita pastikan untuk tembaga tersebut adalah tembaga campuran, jadi bukan tembaga murni. Jadi bisa dilihat dari fisiknya. Jika tampilannya gelap seperti ini bisa kita pastikan untuk tembaganya 100% murni. Dan kita ambil contoh, ini ada sebuah contoh tembaga yang murni. Di sini saya mempunyai tembaga. Ini ada sebuah tembaga. Ini awal mulanya tembaga dari kabel engkel. Jadi kabel tembaga seperti ini. Dan ini coba kita lakukan pengerikan. Nah, untuk fisiknya ini sama seperti yang ada pada trafo. Jadi warnanya gelap. Dan ini coba kita kerik. Jadi warnanya tetap sama, tetap gelap. Dan coba kita potong untuk ujungnya. Kita zoom. Nah, kemungkinan di video tidak begitu jelas. Tapi jika dilihat dengan mata, ini full tembaga. Jadi warnanya gelap semua. Jadi tidak ada warna putih di dalam kabel tembaga ini.
Jadi bisa dicoba sendiri. Jika ingin mengetahui tembaga tersebut murni ataukah tidak, bisa dipotong seperti ini dan diamati. Jika warnanya sama, gelap semua, berarti tembaganya 100% murni. Tapi jika ada warna putih, untuk tembaga tersebut ada campurannya. Jadi pemahaman ini beda orang, beda pemahamannya. Jadi ini menurut pengalaman saya untuk pemilihan tembaga atau penilaian tembaga tersebut murni ataukah tidak, seperti itu. Jadi ada beberapa keunggulan kenapa kita harus menggunakan trafo dengan tembaga yang murni. Untuk yang pertama, efisiensi kerjanya. Jadi efisiensi kerja dari trafo tersebut, makin murni tembaganya, makin bagus untuk efisiensi kerja trafo tersebut. Akan tetapi jika trafonya menggunakan tembaga yang campuran, tidak 100% murni, untuk efisiensi kerjanya di bawah trafo dengan menggunakan tembaga full 100%. Jadi untuk efisiensi kerjanya lebih tinggi trafo yang menggunakan 100% tembaga murni, dan untuk trafo yang menggunakan tembaga campuran itu lebih di bawahnya untuk efisiensi kerjanya. Jadi lebih rendah untuk efisiensi kerja trafo tersebut. Dan untuk poin yang kedua, trafo yang menggunakan tembaga 100% murni, daya tahannya atau keawetannya itu sudah terjamin awet. Akan tetapi trafo dengan menggunakan tembaga yang campuran tidak murni, itu untuk keawetannya kurang, jadi mudah terbakar. Itu menurut beberapa pengalaman saya, karena dulu pernah menggunakan trafo yang tembaganya itu campuran, tidak murni. Selang beberapa saat trafo tersebut mengalami konslet, jadi mudah konslet. Akan tetapi jika menggunakan tembaga murni seperti ini beberapa tahun pun akan awet jika tidak ada masalah pada perakitan power tersebut. Jadi tidak ada kendala pada power tersebut, trafo ini akan awet jika menggunakan tembaga murni. Jadi dalam tanda kutip, untuk trafo menggunakan tembaga murni, kualitasnya sudah terjamin. Jika menggunakan trafo dengan menggunakan tembaga yang campuran, itu nanti kualitasnya tidak bisa diketahui. Jadi bisa awet, bisa juga tidak. Jadi hanya samar-samar. Tapi jika tembaganya murni, sudah dipastikan untuk kualitas trafo tersebut sudah terjamin. Jadi saran dari saya, memilih sebuah trafo kalau bisa untuk tembaganya yang murni, gunakan tembaga yang bagus. Karena banyak trafo dijual di tokoan, itu sudah ada deskripsi menggunakan tembaga apa. Jadi ada beberapa pilihan tembaga seperti Supreme. Untuk yang pertama adalah Supreme yang terbaik, dan untuk yang kedua adalah Hellenic Jerman. Itu sudah teruji untuk kualitas tembaganya. Jadi tembaganya 100% tembaga murni. Kalau bisa pilih trafo yang menggunakan tembaga murni. Dan di sini ada beberapa pilihan, bisa dipilih-pilih, nanti akan saya kasih. Ada beberapa varian trafo yang pernah saya gunakan dan terbukti murni untuk kualitas tembaganya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini mengenai trafo menggunakan tembaga murni. Jadi kalau bisa gunakan yang murni, oke? Oke, jangan sampai terlupakan teori tersebut. Semoga bermanfaat. Jika video ini terasa menarik dan bermanfaat, bisa klik share dan jangan lupa like. Dan mari kita berdiskusi bersama mengenai trafo di kolom komentar. Seperti apa pengalaman teman-teman semua, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MD Solder. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya, dilanjut.